Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Selasa tanggal 10 Desember 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Zahwa masih duduk di sudut perpustakaan, menatap Bara yang sibuk mengobrol dengan salah satu pihak kampus. Ia mengamati setiap gerakan Bara dengan seksama, mencari celah untuk memulai pembicaraan. Dengan hati-hati ia memulai percakapan yang sudah ia rencanakan sejak lama. Topik tentang Saleha sengaja Zahwa angkat untuk menarik perhatian. Ia bertanya dengan nada ringan, namun penuh maksud tentang perubahan Saleha selama 4 tahun terakhir. Zahwa berharap pertanyaannya itu cukup memancing respon yang bisa membuka jalan bahwa jawaban yang selama ini ia cari. Bara terdiam sejenak, alisnya mengerut tanda ia sedang berpikir. Setelah beberapa saat, ia menatap Zahwa dengan tegas. Saleha tetaplah Saleha, ucapnya. Bara menjelaskan bahwa selama ini ia tidak melihat ada perubahan apapun pada kakaknya, baik dalam sikap maupun sifat. Seolah ingin menutup spekulasi Zahwa, Bara menambahkan dengan nada yakin bahwa Saleha jelas bukan istri kakaknya Zahwa atau Zidan yang telah lama hilang. Pernyataan itu bagai tembok tinggi yang Bara bangun untuk menghentikan keyakinan Zahwa. Tetapi Zahwa hanya tersenyum kecil. Ia tahu ini belum akhir dari segalanya. Bagi Zahwa, dugaan itu lebih dari sekedar ide liar. Ia merasakan ada petunjuk yang mengarah pada kemungkinan Saleha adalah orang yang selama ini Zidan cari. Ia paham bahwa Bara ingin membantahnya, tapi tekadnya tak goyah. Bukan hanya karena rasa ingin tahu, melainkan demi Zidan yang perlahan menemukan semangat hidupnya kembali setelah bertahun-tahun dalam kehampaan. Zahwa tahu bahwa ini mungkin akan menjadi perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Tetapi ia sudah memutuskan untuk terus maju. Sementara itu, di bengkel kecilnya yang penuh dengan suara mesin dan aroma oli, Nando tampak sibuk menservis kendaraan para pelanggan. Namun kesibukan itu terhenti saat ia melihat sosok Saleha muncul dari arah depan sambil membawa makanan. Nando pun mendekatinya dengan langkah penuh perhatian. Seolah ingin menyampaikan bahwa meskipun sibuk, ia tak pernah lupa untuk menjaga Saleha. Ia mengajaknya duduk di bangku kayu yang terletak di depan bengkel, jauh dari kebisingan. Dengan lembut, Saleha menyuapi Nando sambil tersenyum, membiarkan sesekali obrolan ringan mengisi keheningan di antara mereka. Kehangatan terpancar dari cara mereka berbagi makanan dan tawa. Dalam hati, Nando merasa begitu bersyukur atas kehadiran Saleha dalam hidupnya. Ia mengusap kedua pipi istrinya itu dengan penuh semangat, mengungkapkan betapa ia merasa beruntung memiliki pasangan yang sabar dan penuh pengertian. Senyuman manis mereka saling bertaut, menciptakan momen sederhana namun syarat makna. Di tempat berbeda, di ruang tamu, Zidan duduk bersama Bu Soraya. Tatapan Zidan penuh harap. Sementara ia mengutarakan keinginannya sebuah pesta diadakan di rumah mereka. Ia meyakini bahwa pesta itu bisa menjadi cara untuk membantu Saleha mengingat kembali masa lalunya. Dalam hati, Zidan yakin bahwa Saleha hanya kehilangan ingatannya dan bukan dirinya. Dengan penuh emosi, ia menggenggam tangan ibunya, memohon dukungan untuk mewujudkan rencana tersebut. Setiap kata yang diucapkan Zidan dipenuhi rasa putus asa yang bercampur dengan optimisme, membuat Bu Soraya merasakan beban berat di hatinya. Bu Soraya mendengarkan dengan seksama, namun keraguan terlihat jelas di wajahnya. Ia memahami niat Zidan, tetapi pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran. Bagaimana jika rencana itu gagal atau lebih buruk lagi? Bagaimana jika Saleha tidak merespon seperti yang diharapkan Zidan? Ketika ia melihat tatapan anaknya yang penuh keyakinan, Bu Soraya tak sanggup menolak. Ia takut jika menolak, mental Zidan yang perlahan membaik bisa kembali runtuh. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi kecemasan.
Saleha dan Nando akhirnya menerima undangan pesta itu, meskipun awalnya Saleha tampak begitu enggan. Bayang-bayang trauma masa lalu membuatnya takut menghadapi Zidane. Ia bahkan sempat menolak keras untuk hadir, namun Nando dengan ketenangannya meyakinkan Saleha bahwa mereka harus menghadapi apapun yang direncanakan Zidane. Ia bahkan meminta Saleha untuk menunjukkan kemesraan mereka di depan semua orang, termasuk Zidane, sebagai bukti bahwa ia telah bahagia. Nando berjanji akan selalu berada di sisinya, melindunginya dari apapun yang mungkin terjadi. Malam itu, keduanya tiba di pesta dengan tangan yang saling menggenggam erat. Wajah Saleha terlihat tegang, langkahnya ragu, namun genggaman Nando memberinya sedikit keberanian. Di tengah riuh pesta, Nando terus membisikkan ketenangan, memintanya untuk rileks dan menikmati momen ini. Namun, ketegangan segera terasa saat Zidane melihat mereka dari kejauhan. Mata Zidane menyiratkan kecemburuan yang tak bisa ia sembunyikan. Hatinya bergolak melihat wanita yang ia yakini sebagai istrinya hadir bersama pria lain. Meski mencoba menahan diri, bara di dadanya perlahan semakin membakar. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Zidane menunjukkan sikap yang terlalu berlebihan terhadap Saleha, membuat Nando hilang kesabaran. Dengan amarah yang memuncak, ia melayangkan pukulan tepat ke wajah Zidane, menghentikan semua kegaduhan. Nando dengan tegas memperingatkan Zidane untuk berhenti bersikap obsesif terhadap istrinya. Pagi itu Saleha keluar rumah dengan langkah ringan, berharap udara segar dapat menyambut harinya. Namun ia terhenti sejenak ketika melihat sebuah buket bunga tergeletak di depan pintu. Matanya menatap bingung, apalagi ketika ia menemukan sebuah catatan kecil terselip yang berisi, "Aku akan selalu setia menunggu kamu, Sal." Begitu isi tulisan itu. Kata-kata tersebut bukannya membuatnya tersentuh, malah membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Kenangan kelam bersama Ariel yang penuh tekanan kembali menghantui pikirannya. Malam harinya rasa cemas itu belum juga hilang, bahkan menghantarnya pada mimpi buruk yang mencekam. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Nando tertembak oleh seseorang yang tak ia kenali. Saleha terbangun dengan nafas tersengal, tubuhnya bergetar hebat. Sementara Nando yang tertidur di atas sajadahnya selepas sholat langsung tersadar mendengar suara Saleha. Ia segera menghampiri dan memeluknya erat, berusaha menenangkan istrinya yang diliputi ketakutan. Dengan suara gemetar, Saleha menceritakan mimpinya. Namun Nando tetap memeluknya dengan penuh keyakinan, seolah ingin meyakinkan bahwa ia selalu ada untuk melindunginya, tak peduli apapun yang terjadi.